membahas materi distribusi normal. Nah, saya sendiri akan membahas mengenai pengertian dan contoh fenomenanya. Saya akan membahas contoh fenomena. Jadi, jika anak-anak di suatu sekolah diukur jumlahnya yang tinggi dan yang paling rendah selalu bernilai kecil dan muda dalam suatu komunitas manusia, jumlah yang paling kaya dan yang paling miskin, yang paling muda dan yang paling tua, dan yang paling gemuk dan yang paling kurus, dan seterusnya. Jumlahnya selalu paling rendah. Data-data itu akan membentuk lonceng bila diubah ke dalam grafik yang pertama. Nah, contohnya. Lalu, fenomena alam ini awalnya merupakan temuan matematika oleh De Moivre pada tahun 1733 saat menjelaskan aproksimasi distribusi binomial. Kemudian digunakan oleh Lagrange pada tahun 1783 untuk mendeskripsikan distribusi error. Selanjutnya, Gauss memakainya untuk menganalisis data-data astronomi pada tahun 1809. Hingga sekarang fenomena itu populer kehidupan sehari-hari dengan sebutan kurva lonceng. Apabila dibahas secara mendetail, apalagi dari sistem matematis, pastinya akan membuat kepala pusing dan kepala lama-lama bisa menjadi bunyi. Yaitu dari bidang sosial budaya ada peran yang sangat besar di balik fenomena ini, yang merupakan untuk menyeimbangkan sistem alam semesta ke hidup ini. Tidak berarti jika semuanya baik, jika semuanya berjahat, jika semuanya sehat, jika semuanya sakit, dan lain seterusnya. Nah, kehidupan akan berjalan normal jika terdapat keanekaragaman yang tinggi dan yang mengikuti distribusi normal. Kehidupan manusia sekarang ini perlahan-lahan dari gambar kurva jumlah energi mulai membentuk kurva dengan gambar kedua dan yang ketiga. Dalam konteks lokal di negara kita, perbandingan jumlah orang yang jujur, contohnya harga diri, integritas, dedikasi, dan yang tidak jujur, contohnya kolusi, nepotisme. Di sistem pemerintah semakin jauh berbeda, sehingga mengakibatkan terhambat atau melambatnya kemajuan dan sudah jelas. Nah, namun disinilah letak menjadi media atau aplikasi nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pengertian distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang terkontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan didapat dalam distribusi normal, salah satunya yaitu terkait fungsi densitasnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi normal mengenai karakteristik dan formula distribusi normal. Kurva normal itu bentuknya seperti ini, di mana sisi kiri dan kanan itu sama luasnya.
Dan oleh kurva itu, maka kurva normal ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu bahwa kurvanya selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua sifatnya adalah bahwa kurva itu dikatakan normal apabila dia memiliki pola simetris. Pola simetris itu artinya bahwa ketika dia dikatakan normal, bahwa nilai rata-rata di sini akan sama dengan median dan sama dengan modus. Akan tetapi, nilai rata-rata datanya katakanlah lebih kecil daripada means dan modus misalnya. Berarti tingkat kemiringan kurvanya itu bukan berarti normal. Kemudian sifat yang ketiga adalah bahwa kurva normal itu memiliki satu nilai modus yang tertinggi. Nah, nilai modus tertinggi tersebut dicapai pada saat nilai Y. Kalau kita gambarkan ini Y dan ini X, berarti memiliki satu modus yang dicapai pada saat Y yang tertinggi di sini. Nilainya adalah 0,3989 dibagi standar deviasi. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, bahwa luas kurva normal itu luasnya yang paling banyak itu berada di tengah, mulai dari min 1 sampai plus 1, min 2 sampai plus 2. Artinya begini, kalau nilai rata-rata tadi, maka penyimpangan min 1 dan plus 1 ke kanan, yaitu artinya mu min plus 1 standar deviasi ke kiri dan ke kanan. Tetapi ketika kondisinya dari sini ke sini, kita katakan mu plus minus 2 standar deviasi. Tapi dari sini ke sini, kita katakan mu plus minus 3 standar deviasi ke kiri dan ke kanan. Nah, ketika kita melihat penyimpangan data dari rata-rata antara min 1 dengan 1 standar deviasi, pada kondisi ini kita dapat melihat bahwa luas kurva ini mencangkup 68,26%. Jadi luas area kurva yang dibatasi min 1 sampai 1 sekitar 68,26%, cukup banyak. Semakin melebar dia memperlihatkan bahwa kurva normal itu lebarnya sekitar 95,46%. Jadi semakin besar bahwa kurva itu berada di tengah, tetapi semakin kecil berada di tepi. Nah, semakin melebar dia dari min 3 sampai plus 3, ini melihatkan luas area sampai 99,74%. Ini dikatakan sifat yang keempat, bahwa kurvanya lebih banyak berada di tengah ketimbang di tepi. Semakin melebar dia, semakin besar standar deviasinya, maka nilai daripada atau luas kurva itu semakin besar. Berikutnya adalah bahwa kurvanya akan selalu bergerak, jadi kurvanya akan bergerak ke kiri, mulai dari min 3 standar deviasi ke kiri dan plus 3 standar deviasi ke kanan. Tetapi pergerakannya tidak pernah menyentuh titik X, mendekati 0, tapi tidak pernah 0. Itu sifat yang keempat. Lalu sifat berikutnya adalah bahwa luas area di bawah kurva ini luasnya adalah 100%. Jadi luas area sebelah kiri 50% dan luas area sebelah kanan 50%. Nah, inilah sifat atau karakteristik dari kurva normal. Ini formula distribusi normal. Misalkan begini, kalau ditanya berapa peluang X lebih besar A lebih kecil B, dan mengingat bahwa distribusi normal ini merupakan salah satu bentuk daripada distribusi probabilitas kontinu, di mana dalam distribusi kontinu bahwa fungsi X sama dengan integral A sampai B dari fx dx, maka kalau kita ingin menentukan berapa peluang X lebih besar dari A lebih kecil dari B, kalau kita menggunakan distribusi normal, maka peluangnya dapat dihitung dengan fungsi X sama dengan integral A sampai B sepertahun akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X kurang mu dibagi standar deviasi dikuadratkan. Jadi di sini kita menggunakan yang disebut variabel X. Nah, ini dikatakan dengan DNU atau distribusi normal yang bersifat umum. Kenapa? Karena kita masih menggunakan nilai X. Nah, kalau ditanya misalkan berapa peluang X lebih besar dari 2 lebih kecil dari 3, berarti peluangnya adalah integral 2 sampai 3 sepertahun akar 2pi kali E dan seterusnya. Ini merupakan sulit untuk kita hitung. Nah, kalau kita kesulitan menghitung luas di bawah kurva yang digunakan distribusi normal, maka sebaiknya distribusi normal ini kita ubah menjadi bentuk standar. Cara merubahnya yaitu dengan merubah variabel acak X menjadi Z
dengan transformasinya seperti berikut. Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi, di mana Z tersebut merupakan variabel normal standar dan X merupakan nilai variabel random, mu merupakan rata-rata variabel random, lalu standar deviasi yaitu standar deviasi variabel random. Kalau sudah kita rubah, berarti bentuk distribusi normal standar ini menjadi fungsi Z sama dengan integral A sampai B sepertahun akar 2pi kali E pangkat min setengah Z dikuadratkan. Inilah bentuk distribusi normal standar tadi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui hasil evaluasi uji semester MK Statistika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya yaitu 65 dengan standar deviasi nilainya 15. Diasumsikan bahwa distribusi nilai adalah normal. Nah, pertanyaannya, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70. Penyelesaian, kita menginginkan bahwa kalau ada mahasiswa nilainya 70, kira-kira berapa skor Z-nya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita menggunakan pendekatan variabel X, berarti kita menggunakan X nilai rata-rata mahasiswa tadi adalah sebesar 65. Nah, kalau kita menanyakan berapa nilai Z untuk nilai yang 70 ini, maka kita coba cari. Kalau nilai Z untuk 65 pasti nilainya 0. Tetapi ketika nilainya 70, kita belum tahu berapa nilainya. Justru yang 70 itulah kita transform menjadi bentuk Z dengan transformasinya seperti ini. Berarti Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Berarti Z sama dengan X sama dengan 70 dan mu sama dengan 65, kita bagi standar variasinya 15, maka Z yang kita dapat adalah 0,33. Artinya adalah bahwa nilai 70 pada nilai mahasiswa tadi kalau dijadikan skor Z maka menjadi 0,33. Tapi ketika dia nilai rata-ratanya 65, maka nilai mahasiswa adalah 0. Nah, inilah cara untuk mentransfer bentuk X menjadi Z. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Skalativa Firliani akan melanjutkan pembahasan materi distribusi normal mengenai min dan variansnya. Untuk penjelasan lebih lengkap akan saya jelaskan lewat slide PowerPoint. Dalam statistika, min, mean, rata-rata, rata, atau rataan itu memiliki 3 arti yang berkaitan. Yang pertama, rata aritmetik atau nilai rata-rata suatu data. Kemudian yang kedua, nilai harapan dari suatu peubah acak. Dan yang ketiga adalah ukuran pemusatan dari suatu sebaran probabilitas. Kemudian selanjutnya ada min dari distribusi normal. Suatu variabel random X dinyatakan berdistribusi normal jika dan hanya jika distribusi probabilitasnya dinyatakan oleh fungsi densitas berikut. Ini adalah fungsi densitas dari suatu distribusi normal. Fungsi densitasnya yaitu fx sama dengan 1 per sigma dikali akar 2pi dikali e pangkat min setengah buka kurung x min mu per sigma tutup kurung kuadrat untuk x dari min tahingga hingga tahingga. Variabel random berdistribusi normal disebut juga dengan variabel random normal. Nah, suatu variabel random atau peubah acak X yang berdistribusi normal dinotasikan dengan X strip N buka kurung mu, sigma kuadrat tutup kurung. Nah, ini itu artinya variabel random X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Mu-nya itu adalah min dan sigma kuadratnya itu adalah varians.
atau dapat pula diartikan X mengikuti distribusi normal dan memiliki rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Seperti contohnya X strip N buka kurung 10,1. Ini artinya variabel random X mengikuti distribusi normal dan memiliki nilai min 10 dan variasinya 1. Nah, selanjutnya ada kurva dari distribusi normal. Bentuk kurvanya seperti ini, mirip seperti lonceng dan hanya memiliki satu titik puncak. Kemudian nilai min, median, dan modusnya itu berada di satu titik, yaitu berada di tengah-tengah kurva. Di sini nilai min dan mediannya. Kemudian nilai modusnya itu berada di sekitar nilai min dan median. Berada di sekitar sini. Lalu rumus dari min distribusi normal itu adalah EX sama dengan mu. Selanjutnya ada pembuktian rumus min atau asal-usul rumus min. Kenapa bisa kita mendapatkan rumus min itu sama dengan EX sama dengan mu? Pertama, kita masukkan rumus dari ekspektasi matematikanya dulu, yaitu EX sama dengan integral min ta hingga X dikali fx dx. Kenapa kita menggunakan rumus ekspektasi matematikanya itu adalah rumus yang ini? Karena distribusi normal itu merupakan salah satu distribusi variabel kontinu, sehingga untuk mencari min kita menggunakan ekspektasi matematikanya itu adalah rumus yang ini. Selanjutnya kita masukkan rumus dari fx distribusi normalnya yang tadi, yaitu 1 per akar 2pi dikali sigma dikali E pangkat min setengah buka kurung X min mu per sigma tutup kurung kuadrat dikalikan X dx. Selanjutnya kita keluarkan 1 per akar 2pi kali sigma integral min ta hingga X dikali E pangkat min setengah buka kurung X min mu per sigma tutup kurung kuadrat dx. Lalu kita misalkan supaya perhitungannya tidak terlalu rumit. Kita misalkan X min mu per sigma sama dengan T. Maka X-nya itu sama dengan sigma dikali T ditambah mu. Karena mu-nya pindah ruas dan sigma-nya dikalikan dengan T, kalikan silang. Kemudian kita turunkan dt terhadap dx, menjadi dx sama dengan sigma dt. Jika kita kuadratkan x-nya, maka kita akan mendapatkan x kuadrat sama dengan buka kurung sigma t ditambah mu tutup kurung kuadrat. Kita jabarkan menjadi x kuadrat sama dengan sigma kuadrat t kuadrat ditambah 2 sigma t mu ditambah mu kuadrat. Sehingga karena tadi kita sudah memisalkan x min mu per sigma sama dengan t, akhirnya di sini tidak kita tuliskan kembali x min mu per sigma, tapi kita gantikan dengan t. Akhirnya menjadi EX sama dengan 1 per akar 2pi sigma integral min ta hingga buka kurung sigma dikali T ditambah mu tutup kurung dikali E pangkat min setengah T kuadrat sigma dt. Karena di sini penyebut dan pembilang sama-sama memiliki sigma, akhirnya sigma yang ini dapat kita hilangkan. Dan 1 per akar 2pi kita kalikan dengan integral min ta hingga sigma t dikali E pangkat min setengah T kuadrat dt ditambah 1 per akar 2pi dikali mu dikali E pangkat min setengah T kuadrat dt. Akhirnya menjadi EX sama dengan sigma per akar 2pi integral
min ta hingga T dikali E pangkat min setengah T kuadrat dt ditambah mu per akar 2pi integral min ta hingga E pangkat min setengah T kuadrat dt. Lalu akhirnya menjadi EX sama dengan sigma per akar 2pi integral min ta hingga T dikali E pangkat min setengah T kuadrat dt ditambah mu. Lalu kita misalkan kembali agar perhitungan menjadi lebih mudah. Kita misalkan setengah T kuadratnya itu sama dengan Z. Lalu kita turunkan setengah T kuadrat terhadap Z. Akhirnya menjadi T dt sama dengan dz. Maka karena tadi kita sudah memisalkan setengah T kuadratnya itu sama dengan Z, maka di sini kita tuliskan setengah T kuadratnya kita gantikan menjadi Z. Akhirnya EX sama dengan sigma per akar 2pi integral min ta hingga E pangkat min Z dz ditambah mu. Lalu kita lakukan perhitungan integralnya. Integral dari min ta hingga E pangkat min Z dz dikali sigma per akar 2pi itu hasilnya 0. Akhirnya menjadi EX sama dengan mu. Terbukti bahwa rumus min dari distribusi normal itu adalah EX sama dengan mu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai varians. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians atau ragam dari suatu peubah acak atau variabel random adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama atau data tersebut tidak memiliki keberagaman nilai karena semua nilai di dalam data tersebut memiliki nilai yang sama dan varians itu selalu bernilai non-negatif. Kemudian varians distribusi normal. Var X sama dengan sigma kuadrat sama dengan E kurung siku X min mu kuadrat kurung siku. Pembuktian rumus varians. Untuk membuktikan bahwa var X itu sama dengan sigma kuadrat adalah dengan membuktikannya melalui ini. E kurung siku X min E buka kurung X tutup kurung kuadrat kurung siku. Kenapa mu-nya itu diganti menjadi EX? Karena mu itu kan adalah rumus min. EX sama dengan mu, maka mu-nya dapat diganti dengan EX. Kemudian kita jabarkan rumus yang berada di dalam kurung siku ini. Akhirnya menjadi X kuadrat min 2X EX ditambah buka kurung E buka kurung X tutup kurung kuadrat kurung siku. Selanjutnya kita kalikan E dengan rumus yang berada di dalam kurung siku ini. Menjadi EX kuadrat min 2EX ditambah buka kurung E buka kurung X tutup kurung kuadrat. Selanjutnya kita ganti semua EX itu dengan mu karena seperti rumus min, EX itu sama dengan mu. Akhirnya 2EX itu sama dengan 2 mu dan E buka kurung X tutup kurung kuadrat itu sama dengan mu kuadrat. Tapi kenapa E buka kurung X kuadrat tutup kurung itu menjadi sigma kuadrat ditambah mu kuadrat? Ini karena sebenarnya sebelum pembuktian rumus varians itu ada pembuktian rumus nilai harapan X kuadrat. Langkah-langkahnya itu sama seperti pembuktian min. Kalau min itu kan EX sama dengan integral min ta hingga X dikali Fx. Tapi kalau pembuktian ini atau pembuktian nilai harapan X kuadrat itu
E buka kurung X kuadrat itu sama dengan integral min ta hingga X kuadrat dikali Fx, sehingga hasil akhirnya menjadi sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Lalu kita hitung sigma kuadrat ditambah mu kuadrat min 2 mu itu kan sama seperti 2 mu kuadrat min 2 mu kuadrat. Mu kuadrat tambah mu kuadrat 2 mu kuadrat min 2 mu sama dengan min 2 mu kuadrat. Karena 2 mu kuadrat min 2 mu kuadrat adalah 0, akhirnya tersisa sigma kuadrat. Maka terbukti bahwa E kurung siku X min E X kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat, atau rumus dari varian X adalah sigma kuadrat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai contoh soal mencari min dan varians. Diketahui standar deviasi nilai ujian matematika siswa yang mendapat nilai 80 adalah 6,5 dan skor Z atau standar unit siswa yang mendapat nilai ujian 80 adalah 1,04. Maka tentukan nilai min dan variansnya. Dari soal ini didapat data bahwa skor Z atau standar unit siswa yang mendapat nilai ujian 80 adalah 1,04. Z sama dengan 1,04 dan standar deviasinya sama dengan 0,5 atau sigma sama dengan 6,5. Lalu tentukan min dan variansnya. Tentukan mu dan sigma kuadratnya. Langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah dimulai dari skor Z atau standar unitsnya. Kita masukkan rumus mencari skor Z. Z sama dengan X min mu per sigma. Z-nya itu sama dengan 1,04 dan X-nya sama dengan 80 min mu per sigma. Sigmanya itu adalah standar deviasinya, yaitu 6,5. Lalu 1,04 dikalikan dengan 6,5 didapat 6,76 sama dengan 80 min mu. Mu sama dengan 80 min 6,76 sama dengan 73,24. Maka nilai minnya atau mu-nya adalah 73,24. Kemudian mencari var X. Varians X itu sama dengan sigma kuadrat. Maka langkah untuk mencari varians X adalah standar deviasinya kita kuadratkan atau sigmanya kita kuadratkan. Maka 6,5 dikuadratkan menjadi 42,25. Jadi nilai min dari soal tersebut adalah 73,24 dan variansnya adalah 42,25. Saya Afida Septiani. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal tentang distribusi normal. Karena di sebelumnya telah dijelaskan tentang distribusi normal, maka dari itu mari kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Pada contoh soal kali ini yaitu tentang membandingkan tinggi dan berat badan seseorang. Misalkan, Aska memiliki tinggi badan 178,6 cm dan berat badan 62,2 kg. Aska merupakan salah satu anggota populasi yang memiliki statistika seperti di bawah ini. Pada tabel 1, yaitu populasi tinggi badannya memiliki rata-rata atau mu 173,57 cm dan simpangan bakunya atau sigma sama dengan 7,76 cm. Sedangkan rata-rata populasi berat badannya atau mu sama dengan 78,34 kg dan simpangan bakunya atau sigma sama dengan 11,95 kg. Sehingga skor Z dari tinggi dan berat badan Aska dapat ditemukan sebagai berikut. Karena di sini tinggi badannya 178,6 cm, maka skor Z-nya adalah X dikurangi mu dibagi sigma, atau tinggi badan Aska dikurangi rata-rata populasi tinggi badan
dibagi simpangan baku yang menghasilkan 0,66. Selanjutnya, dengan cara yang sama dapat kita peroleh skor Z dari berat badan Aska adalah negatif 1,35. Artinya, tinggi badan Aska dengan skor Z 0,66, tinggi badannya lebih dari rata-rata populasi, sedangkan berat badannya kurang dari populasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Aska ini perawakannya tinggi, tapi kurus. Untuk ke contoh soal berikutnya, sebelumnya mari kita perhatikan sedikit penjelasan tentang bagaimana menggunakan kurva normal untuk estimasi peluang. Untuk menggunakannya ada beberapa persyaratan di bawah ini. Yang pertama, sampel acak sederhana berukuran N dan diperoleh dari populasi dengan proporsi suksesnya adalah P, atau sampel tersebut diperoleh dengan melakukan N percobaan bebas dari eksperimen binomial. Eksperimen binomial ini salah satu contohnya adalah lempar undi koin yang bisa menghasilkan angka dan gambar. Hasilnya itu bisa sukses atau gagal, dan dengan peluang suksesnya adalah P. Syarat yang kedua adalah hasil kali N dan P harus lebih besar atau sama dengan 5, dan hasil kali N dan Q harus lebih besar atau sama dengan 5. Berikutnya adalah ke simbol. Ada beberapa simbol di bawah ini yang nantinya akan digunakan. Yang pertama itu ada N atau sama dengan banyaknya percobaan, lalu yang kedua ada X atau sama dengan banyaknya sukses, lalu P atau sama dengan peluang sukses, dan Q atau sama dengan peluang gagal. Berikutnya ke pendekatan normal. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka distribusi peluang peubah acak X dapat didekati dengan distribusi normal dengan parameter-parameter berikut ini. Yang pertama ada mu atau rata-rata populasi sama dengan N kali P. Kemudian yang kedua ada sigma atau populasi simpangan baku sama dengan akar dari N kali P kali Q. Lalu kita ke koreksi kontinuitas, yang mana ketika menggunakan pendekatan normal, atur bilangan bulat diskrit X dengan menggunakan koreksi kontinuitas. Kenapa sih harus menggunakan koreksi kontinuitas? Nah, karena X di sini adalah bilangan bulat diskrit, padahal distribusi normal itu kan kontinu, sehingga harus melakukan koreksi kontinuitas, yaitu dengan menggunakan interval mulai dari X dikurangi 0,5 sampai dengan X ditambah 0,5. Untuk lebih jelasnya, kita sajikan lagi contoh soalnya. Misalkan, Ninda akan mensurvei 1.500 mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara acak untuk ditanyai nomor handphonenya. Presentasi mahasiswa-mahasiswa tersebut memberikan nomor handphone adalah 5%. Jika tujuan survei tersebut adalah untuk mendapatkan paling tidak 60 nomor handphone, tentukan peluang Linda akan mendapatkan paling tidak 60 nomor handphone. Lanjut ke pembahasan. Dari informasi yang kita dapat kita ketahui bahwa N atau banyaknya percobaan sama dengan 1.500 dan P atau peluang suksesnya sama dengan 5% atau 0,05. Lanjut ke langkah pertama. Diketahui bahwa sampel yang diperoleh itu secara acak, sehingga persyaratan pertama terpenuhi. Selanjutnya kita akan pastikan apakah hasil kali N dan P itu lebih besar atau sama dengan 5, dan hasil kali N dan Q itu lebih besar atau sama dengan 5. Dengan N sama dengan 1.500 dan P 0,1 dan Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,05 yang akan menghasilkan 0,95. Maka N kali P sama dengan 1.500 dikali 0,05 sama dengan 75, dan N kali Q-nya sama dengan 1.500 dikali 0,95 sama dengan 1.425. Langkah kedua, tentukan parameter-parameter mu dan sigma yang diperlukan untuk distribusi normal.
telah diketahui bahwasanya mu itu sama dengan N kali P, yaitu 75, dan sigmanya itu akar dari N kali P kali Q, yang hasilnya itu 8,44097. Langkah ketiga yaitu menentukan peluang memperoleh paling tidak 60 nomor handphone. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa X-nya itu adalah 60. Selanjutnya langkah keempat, sketsa kurva normal dengan mu 75 dan sigma 8,44097. Perhatikan gambar di bawah. Seperti inilah kira-kira gambaran sketsa kurva normal tersebut. Selanjutnya langkah kelima, kita arsir daerah vertikal 60 beserta dengan daerah kanannya. Kenapa di kanannya? Karena di sini paling tidak 60 nomor handphone. Artinya lebih besar atau sama dengan 60. 60-nya itu ke kanan. Jadi daerah yang kita arsir adalah daerah di kanan. Kemudian di sini ada dua garis vertikal merah. Nah, dua garis vertikal merah itu karena kontinuitas tadi. Berarti di sini 59,5 dan di kanannya adalah 60,5. Berarti daerah yang diarsir ini merupakan daerah 59,5. Kemudian menentukan luas daerah di kanan 59,5. Kita tentukan skor Z yang bersesuaian, yang mana rumusnya sama. Kita substitusikan nilai X, mu, dan sigma, sehingga menghasilkan skor Z sama dengan negatif 0,05. Dengan menggunakan tabel, luas daerah yang bersesuaian dengan Z sama dengan negatif 0,05 adalah 0,4801. 0,4801 ini merupakan luas dari kiri. Nah, sedangkan yang diminta itu adalah luas dari kanan, sehingga luas daerah di kanan skor Z ini adalah 1 dikurangi 0,4801 sama dengan 0,5199. Hingga akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa peluang untuk mendapatkan paling tidak 60 nomor handphone setelah melakukan survei terhadap 1.500 mahasiswa adalah 0,5199. Artinya, di sini merupakan peluang yang lumayan besar karena lebih besar dari setengah. Contoh berikutnya yaitu diketahui suatu distribusi normal dengan mu 50 dan sigma sama dengan 10. Pertanyaannya, carilah probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Dan dapat kita ketahui bahwasanya X1 itu adalah 45 dan X2-nya adalah 62. Langkah selanjutnya, yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai Z, yang mana X-nya telah diketahui bahwasanya X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62. Kemudian, cara mencari skor Z yang pertama yaitu dengan X dikurangi mu dibagi sigma, yang mana X-nya 45 dikurangi mu-nya adalah 50 dibagi sigmanya adalah 10. Maka 45 dikurangi 50 dibagi 10 sama dengan negatif 0,5. Dengan cara yang sama dapat kita ketahui, maka skor Z2 nilainya adalah 1,2. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Maka probabilitas 45 kurang dari X kurang dari 62 sama dengan probabilitas negatif 0,5 kurang dari X kurang dari 1,2. Sehingga probabilitas Z kurang dari 1,2 dikurangi probabilitas Z kurang dari negatif 0,5. Dilihat dari tabel distribusi normal, nilai 1,2 itu adalah 0,8849, sedangkan nilai negatif 0,5 adalah 0,3085. Maka 0,8849 dikurangi 0,3085 sama dengan 0,5764.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62 adalah 0,5764.